Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas beberapa soal dan pembahasan mengenai materi bilangan kelas 7 semester 1 untuk SMP. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke soal nomor 1. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan terkecil? Yang A 0,275, yang B 0,25, yang C 0,225, dan yang D 0,220. Nah, jadi cara menjawabnya seperti ini. Nah, kita urutkan terlebih dahulu tanda komanya. Nah, angka 0 di sini sudah rata semua, jadi terus duanya juga urut, tidak ada yang besar dan kecil, ini sama semua. Nah, di angka yang ketiga di sini ada 7522, berarti sudah jelas 7 dan 5 ini bukan angka yang terkecil. Berarti ada pilihan lagi yang C dan D. Nah, yang C dan D di sini 5 dan 0, berarti 5-nya hilang, berarti 220 lah yang menjadi jawabannya. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan hasil dari 4 kali 5 ditambah 20 dibagi 4 per 3 kali 2 dikurangi 1. Nah, ini berarti kita kalikan terlebih dahulu. 4 kali 5 itu sama dengan 20. 20 dibagi 4 itu sama dengan 5 per 3 kali 2. 3 kali 2-nya ini sama dengan 6 dikurangi dengan 1. Berarti tinggal kita jumlahkan saja, 20 tambah 5, 25, 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Tinggal kita bagi, 25 bagi 5 itu sama dengan 5. Oke, jawabannya adalah A. Nomor 3 di sini 1/2 titik-titik 3/4. Berarti tanda yang tepat untuk membandingkan pecahan berikut adalah titik-titik. Yang A itu tanda sama dengan, B kurang dari, C lebih dari, dan D lebih dari atau sama dengan. Nah, berarti cara menjawabnya kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu, baru kita bisa tentukan mana yang terkecil dan mana yang terbesar. Nah, di sini 1/2 dan 3/4. Nah, 1/2 ini kita sama-sama kalikan dengan penyebut lawannya atau penyebut yang di sebelah kanannya, yaitu 4. Berarti kali 4/4. Nah, untuk 3/4-nya kita kalikan dengan 2/2. Maka hasilnya 1 kali 4 4, 2 kali 4 8. Kalau di sebelah kanannya 3 kali 2 6, 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti kan sudah jelas 4/8 dan 6/8 itu lebih besar 6/8. Berarti 4/8 itu lebih kecil dari 6/8. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke nomor 4. Di sini nomor 4 itu penjumlahan dan perkalian sebuah bilangan pecahan. Nah, 3/5 ditambah 3/10 kali 4/15 sama dengan titik-titik. Nah, di sini cara menjawabnya kita harus kalikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti tinggal kita kalikan 3 kali 4 sama dengan 12, 10 kali 15 sama dengan 150. Nah, jadi di sini 12-nya dan 150 itu kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6, berarti hasilnya sama dengan 2/25, karena 12 bagi 6 itu sama dengan 2, 150 dibagi 6 sama dengan 25. Nah, berarti tinggal kita samakan penyebutnya sekarang untuk menghitung penjumlahan dari pecahan ini. Nah, jadi 3/5 ini kita kalikan dengan 5 supaya nanti menjadi per 25. Maka 3 kali 5 sama dengan 15, 5 kali 5 sama dengan 25 ditambah 2/25. Hasilnya tinggal kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 15 ditambah 2 sama dengan 17/25. Jawabannya D untuk nomor 4. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 di sini Adit dan Pia masing-masing memiliki 30 buku. Jika 4/5 buku milik Adit dan 2/3 buku milik Via adalah novel, maka banyak buku novel yang dimiliki oleh Adit titik-titik lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Via. Nah, jadi tinggal kita hitung sekarang. Di sini Adit dan Pia memiliki 30 buku. Nah, sedangkan Adit 4/5
adalah nopel. Berarti tinggal kita kalikan 30 kali 4 per 5 itu sama dengan 30 kali 4, 120 dibagi 5 sama dengan 24. Nah, sedangkan pia di sini hanya memiliki 2 per 3. Berarti tinggal kita kalikan 2 per 3. Hasilnya 30 kali 2, 60 dibagi dengan 3 sama dengan 20. Nah, untuk mencari selisihnya tinggal kita kurangi saja. 24 dikurangi 20 sama dengan 4. Kita lanjut ke nomor 6. Ini jawabannya adalah B. Nomor 6. Jika 4 kali suatu bilangan hasilnya adalah 48, berapakah 1 per 3 dari bilangan tersebut? Nah, jadi di sini 4 kali suatu bilangan. Nah, suatu bilangan itu kita misalkan dengan A, berarti 4 kali A sama dengan 48. Nah, kita cari A-nya dulu. Caranya, A itu sama dengan 48, kita bagi dengan 4. 4-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Dari perkalian menjadi pembagian. Berarti 48 dibagi 4 sama dengan 12. Itu nilai A sama dengan 12. Jadi, yang ditanyakan di sini adalah berapakah 1 per 3 dari bilangan tersebut? Berarti 12 kita kalikan dengan 1 per 3, atau 1 per 3-nya dari 12 itu berarti tinggal kita kalikan 1 kali 12, 12 per 3 itu sama dengan 4. Jawabannya adalah A. Nomor 7. Hasil dari 1 dikurangi 5 dikali min 2 adalah titik-titik. Nah, ini sangat gampang sekali ya. Jadi di sini kalau kalian temukan ada tanda pengurangan dan ada tanda perkalian di sebuah bilangan bulat, kita harus selesaikan yang perkalian terlebih dahulu. Berarti di sini 1 min 5 kali min 2, berarti min 5 kali min 2 itu berapa? Berarti karena di sini min kali min akan menjadi plus, berarti 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti tinggal kita jumlahkan sekarang. 1 ditambah 10 menjadi 11. Jawabannya A. Nomor 8. Selembar kertas mempunyai ketebalan 0,012 cm. Berapakah tebal 100 lembar kertas tersebut? Nah, jadi yang ditanyakan adalah 100 lembar ini ya. Sedangkan yang diketahui di sini hanya 1 lembar. 1 lembar itu 0,012 cm. Berarti tinggal kita kalikan saja. 0,012 kita kalikan dengan 100 lembar. Berarti di sini karena kita kalikan dengan 100 itu nolnya ada 2, berarti tanda komanya akan maju sebanyak 2 kali. Berarti di sini jawabannya sama dengan 1,2 cm. Jawabannya adalah C. Karena nanti kalau dia dikali 1000 maka tanda komanya akan maju sebanyak 3 kali. Kalau dikali 10 berarti tanda komanya akan maju 1 kali, seperti itu. Oke, cara perkalian. Nah, nomor 9, tentukan hasil dari 4 per 5 dikurangi dengan 1 per 3. Nah, ini pengurangan dari pecahan. Di sini penyebutnya masih beda, yaitu 5 dan 3. Berarti cara penyelesaiannya kita kali silang saja. Berarti di sini 4 dikali 3 atau pembilang dikali penyebut yang di sebelah kanan, 4 kali 3 itu sama dengan 12. Nah, sedangkan pembilang dan penyebutnya 1 dikali 5 sama dengan 5. Nah, karena di sini ada tanda pengurangan maka harus pindah menjadi pengurangan juga. Nah, penyebut dikali penyebut 5 kali 3 sama dengan 15. Berarti tinggal kita kurangi 12 dikurangi 5 itu sama dengan 7 per 15. Jawabannya B. Nomor 10. Harga suatu barang naik 20%. Jika harga barang sebelum kenaikan adalah Rp8.000, maka harga barang setelah kenaikan adalah titik-titik. Nah, caranya di sini harga sebelum kenaikannya 8.000, persentase kenaikannya 20%. Ditanyakan adalah harga setelah kenaikan. Nah, jadi di sini kita harus mencari persentase kenaikannya berapa rupiah. Berarti tinggal kita kalikan 20% kali 8.000. Berarti 20 per 100 kali 8.000. Di sini coret aja nolnya 2 supaya hilang. Berarti tinggal 20 kali 80. 2 kali 8 itu 16, berarti 1.600. Nah, itu persentase kenaikannya ya. Jadi kalau kita mau hitung harga barang setelah kenaikan, berarti kita jumlahkan persentasenya ditambah dengan harga awalnya atau harga sebelum kenaikan. 8.000 ditambah 1.600 menjadi 9.600. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 11.
Jika A per B sama dengan 50, maka A per 2B sama dengan titik-titik. Nah, di sini cara menjawabnya. A per 2B ini kan artinya A itu sama dengan 1A, 2B tetap 2B. 1 itu sering tidak ditulis ya, boleh tidak ditulis. Berarti kalau A berarti 1A, kalau B saja berarti 1B ya. Berarti 1A per 2B. 1A per 2B kita pisahkan. 1 per 2 kita kalikan dengan A per B. Boleh seperti ini, nih. Sama kok artinya. Nah, A per B nya kan di sini sudah diketahui sebanyak 50, berarti 1 per 2 kita kalikan saja dengan 50. Maka 1 kali 50 dibagi 2 berarti menjadi 25. Jawabannya adalah A. Nomor 12. Di antara ukuran waktu berikut yang menyatakan durasi waktu paling kecil adalah titik-titik. Di sini A-nya sama dengan 1 hari, B-nya sama dengan 20 jam, C-nya sama dengan 1800 menit, dan D-nya sama dengan 90.000 detik. Nah, kita harus samakan satuannya. Misalkan saya mau ubah ke dalam bentuk jam, terserah kalian ya, boleh ke dalam bentuk detik, boleh ke dalam bentuk menit, boleh ke dalam bentuk hari. Nah, jadi di sini saya akan menyamakan satuannya menjadi satuan jam. 1 hari itu sama dengan 24 jam. 20 jam tetap menjadi 20 jam. Nah, kalau 1800 menit ini kalau kita ubah ke dalam bentuk jam, kita harus bagi dia 60. Berarti 1800 dibagi dengan 60 itu hasilnya sama dengan 30 jam. Yang D 90.000 detik itu kalau kita ubah ke dalam bentuk jam, 1 jam itu sama dengan 3600. Berarti 90.000 kita bagi dengan 3600 menjadi 25 jam. Berarti jawabannya adalah di sini yang menyatakan durasi waktu paling kecil. Berarti di sini 24, 20, 30 dan 25. Berarti jawabannya adalah B, 20 jam. Nomor 13. Bentuk paling sederhana dari 36 per 108 adalah titik-titik. Nah, di sini 306 per 108. Sama-sama dibagi 2 dulu. Kita perkecil pelan-pelan ya. Nah, kalau dibagi 2, 36 dibagi 2, 18. 108 dibagi 2, 54. Nah, ini masih bisa kita bagi 2 lagi. Menjadi 9 per 27. Nah, 9 per 27 ini kita bagi 3. Menjadi 3 per 9. Nah, 3 per 9 kita bagi 3 lagi menjadi 1 per 3. Jawabannya adalah B. Tetapi ada caranya yang lebih gampang. 36 per 108 ini kita sama-sama bagi 36. 36 bagi 36 itu 1. 108 bagi 36 itu sama dengan 3. Itu sama ya. Jadi jawabannya B, 1 per 3. Nomor 14. 4 per 5 dibagi dengan 2 per 5. Jadi di sini 4 per 5 dibagi 2 per 5. Kita jawab langsung boleh. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Karena 5 bagi 5 itu 1. Nanti hasilnya akan 2. Nah, coba kita cek. Misalkan dengan cara pecahan. Kita ubah pembagian ini ke bentuk perkalian. Boleh, tetapi dengan satu syarat. Yang di sebelah kanannya itu harus kita balik. Penyebutnya menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Nah, berarti 2 per 5 itu berubah menjadi 5 per 2. Tinggal kita kalikan. 4 kali 5, 20. 5 kali 2 sama dengan 10, berarti 20 dibagi 10, coret aja nolnya, 1 di atas 1 di bawah, tinggal 2 per 1 sama dengan 2, berarti tetapkan jawabannya adalah B. Nomor 15. 60% jika dinyatakan ke dalam bentuk pecahan adalah, nah ini sangat gampang ya, 60% itu menjadi 60 per 100, coret nolnya 1 di atas 1 di bawah, berarti sisanya 6 per 10. Ini sama-sama kalian bagi 2, itu menjadi 3 per 5, jawabannya adalah J. Nomor 16. Amir membeli 2 ekor ayam di pasar Jelojo. Berat masing-masing ayam adalah 1 per 2 kg dan 1 per 3 kg. Berat kedua ayam tersebut adalah titik-titik. Jadi di sini tinggal kita jumlahkan saja. 1 per 2 ditambah dengan 1 per 3. Karena yang ditanyakan adalah berat kedua ayam tersebut. Berarti di sini karena penyebutnya masih berbeda, kita kali silang saja. 1 kali 3 dan 1 kali 2. 1 kali 3, 3. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, penyebut dengan penyebutnya kita kali. 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 2 sama dengan 5 per 6. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 17. Bilangan 8 juta jika diubah ke bentuk bilangan berpangkat akan menjadi titik-titik. Nah, 8 juta ini kan nolnya ada 6 ya.
Berarti tinggal kita ubah ke dalam bentuk perkalian saja. 8 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 6 kali. Ya, 10-nya ada 6 maksudnya. Nah, di sini 8 kali 10 pangkat 6 karena ada 6 perkalian 10, maka bisa kita ubah ke bentuk perpangkatan menjadi 10 pangkat 6. Nah, 8 ini bisa kita ubah ke bentuk 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, berarti di sini 2 pangkat 3 kali 10 pangkat 6. Jawabannya adalah C. Nomor 18, hasil dari 0,25 ditambah 50% ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Nah, jawabannya di sini A1, B1,5, C2, D2,5. Karena jawabannya desimal, maka kita ubah semuanya ke dalam bentuk desimal saja. 0,25 ini sudah dalam bentuk desimal, tidak perlu kita ubah. 50% kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 50/100, berarti coret nolnya 1 di atas 1 di bawah, tinggal 5/10. 5/10 itu sama dengan 0,5, berarti tinggal kita tambahkan 0,5. Terus yang 1/4, 1/4 ini kita sama-sama kalikan dengan 25 agar nanti menjadi per 100. 1 kali 25 25, 4 kali 25 100. Karena dibagi 100 berarti tanda komanya mundur 2 kali ke belakang, berarti menjadi 0,25. Jadi 0,25 kita tambahkan. Nah, di sini 0,25 ditambah 0,5 ditambah 0,25. 5 ditambah 5 ini sama dengan 10, berarti 0 simpan 1. Nah, sedangkan sekarang 1 ditambah 2 3, 3 ditambah 5 8, 8 ditambah 2 10, berarti 0 simpan 1 lagi. Oke, 1 ditambah 0 tambah 0 sama dengan 1, berarti jawabannya adalah 1,000 atau 1, jawabannya A. Nomor 19, hasil dari 0,5 dikurangi 25% ditambah dengan 1/4 sama dengan titik-titik. Nah, di sini A, B, C, D-nya semuanya pecahan ya. Kita ubah semuanya menjadi bentuk pecahan. 0,5 kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 5/10, 25%. Dalam bentuk pecahannya berarti 25/100 plus 1/4. Sudah dalam bentuk pecahan, tidak perlu kita ubah lagi. Nah, kenapa menjadi 1/2? Karena 5/10 ini sama-sama kita bagi 5 ya. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 sama dengan 2. Yang ini ya, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, kalau 25/100 ini sama-sama bagi 25. 25 bagi 25 itu 1, 100 bagi 25 itu 4. 1/2 dikurangi 1/4 ditambah 1/4. Nah, karena ini sama, artinya min 1/4 ditambah 1/4 itu bisa kita balik 1/4-nya ke depan, min 1/4-nya ke belakang. Berarti artinya 1/4 dikurangi 1/4 itu sama dengan 0 ya. Atau kita coret saja dua-duanya, berarti sisanya sama dengan 1/2. Jawabannya adalah A. Nomor 20, bilangan 9 pangkat 8 senilai dengan titik-titik. A 8,9, B 3,3 pangkat 10, C 18 pangkat 4, dan D 3 pangkat 16. Caranya seperti ini. Sini 9 pangkat 8. Nah, 9 itu kita ubah saja ke dalam bentuk 3 pangkat 2. Sama kok. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Sama dengan 9 kan? Berarti 9 pangkat 8. Nah, pangkatnya kita kalikan. 2 kali 8 itu sama dengan 16. Berarti jawabannya adalah 3 pangkat 16. Jawabannya adalah D. Oke. Untuk nomor 1 isian, di sini tentukan hasil dari yang A itu 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah 10. Kalau yang B 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah 50. Ini urut semua ya. Berarti kita jawab yang A dulu. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai dengan 10. Itu caranya. Angka pertama kita tambahkan dengan angka terakhir. Berarti 1 ditambah 10 sama dengan 11. Kita kalikan dengan angka terakhirnya ke 10. Kita bagi 2. 10 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 5. Berarti 11 kali 5 sama dengan 55. Nah, untuk yang B juga sama. 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 50 ini. Angka pertama kita jumlahkan dengan angka terakhir menjadi 1 tambah 50 menjadi 51. Kita kalikan dengan 51. 50 ini kita bagi 2 menjadi 25. 51 dikali 25 itu sama dengan 1275. Itu yang nomor 1 ya. Nomor 2. Mula-mula Sinta membeli 3/4 liter minyak goreng. Kemudian ia membeli lagi 2/3 liter. Berapa liter jumlah minyak goreng yang dibeli oleh Sinta?
Nah, berarti kan dia membeli 2 kali. Kita jumlahkan saja 3/4 dan 2/3-nya. Nah, ini dalam bentuk pecahan yang berbeda penyebut. Kita samakan penyebutnya dengan cara kali silang. 3 kali 3 sama dengan 9, 2 kali 4 sama dengan 8. Terus kita kalikan penyebut dengan penyebutnya. 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti 9 tambah 8 sama dengan 17/12. Oke, nomor 3. Berarti jadi jumlah minyak goreng yang dibeli oleh Sinta adalah 17/12 liter. Nomor 3. Tentukan hasil dari 20 dibagi 2 ditambah 5 dikali 4 per 6 dibagi 3 ditambah 1. Memberikan titik-titik. Ini berapa ya? Nah, caranya kita bagi dulu 20 dibagi 2. Terus kita kalikan nanti 5 kali 4. Berarti 20 dibagi 2 sama dengan 10. 5 kali 4 sama dengan 20. Per 6 bagi 3 itu 2. Ditambah dengan 1. Jumlahkan saja 10 tambah 20 jadi 30. 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti 30 dibagi 10 dibagi 3 itu sama dengan 10. Ini jawabannya. Nomor 4. Tentukan hasil dari yang A itu 2/3 ditambah 1/2 dikali 2/3. Nah, di sini ada tanda penjumlahan dan ada tanda perkalian. Kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Berarti di sini 2/3 ditambah dengan 2/6. Dari mana dapat 2/6? 1 kali 2 2, 2 kali 3 6. Berarti di sini tinggal kita jumlahkan. Tetapi masih beda penyebutnya, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Berarti itu kita samakan penyebutnya dengan cara kita kalikan 2 saja di sebelah kirinya. Berarti di sini 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6, ditambah dengan 2/6. Sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 4 tambah 2 sama dengan 6, 6/6 sama dengan 1. Itu untuk yang A. Yang B, 10/3 dibagi dengan 31/3. Sama dengan, ya kita ubah dulu 31/3 itu dalam bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. 3 kali 3, 9 ditambah 1 sama dengan 10, menjadi 10/3 ya. Jadi 10/3 dibagi 10/3 itu sama dengan 1. Langsung saja 1 karena ini sama ya. 10/3 sama dengan 10/3. Artinya kalau angka yang sama dibagi dengan angka yang sama, maka hasilnya adalah 1. Nomor 5. Nomor 5 di sini ubahlah bilangan 9 miliar menjadi bilangan berpangkat. Di sini 9 miliar itu nolnya ada 9, berarti kita langsung kalikan saja 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, 9 ini kita ubah ke bentuk 3 kali 3 kali 10 pangkat 9, berarti 3 pangkat 2 kali 10 pangkat 9. Nah, ini adalah jawabannya, 3 pangkat 2 kali 10 pangkat 9. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.